Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 11. Kemarin kalian masih kelas 10, sekarang sudah jadi kelas 11. Mudah-mudahan jadi lebih serius belajarnya. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Saya Muthar bin Muhammad, mengampu mata pelajaran kelas 10, kelas 11 dan kelas 12, mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Untuk bab pertama di kelas 11, sejarah kebudayaan Islam akan mengulas tentang proses berdirinya dinasti Bani Umayyah I. Ya. Ceritanya sangat panjang. Dinasti Umayyah itu tidak ujug-ujug ada, ya, tidak langsung ada, tapi ada behind the scene, ya, ada cerita di belakang itu yang kalau kita tarik secara sederhana itu paling tidak berasal dari kasus pembunuhan Sayyidina Utsman. Pada awal mulanya Sayyidina Utsman itu didemo oleh para pendukungnya dari Kufah, ya, dengan melalui banyak hal sampai akhirnya dikepung di Madinah selama 40 hari dan terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat terjadinya pembunuhan, ya, para pemberontak kemudian terpecah menjadi 3 golongan dan mendatangi 3 sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mendatangi Sayyidina Ali. Kelompok yang kedua mendatangi Zubair bin Awam, dan kelompok yang ketiga mendatangi Tolhah bin Ubaidillah. 2 kelompok yang mendatangi Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam meminta 2 pembesar sahabat ini untuk menggantikan posisi Utsman bin Affan sebagai khalifah yang baru. Tetapi keduanya menolak karena menganggap bahwa tidak ada legitimasi yang bisa diberikan oleh para pemberontak, apalagi sebagai pembunuh Utsman bin Affan. Tetapi sebaliknya, Sayyidina Ali justru menerima ajakan para pemberontak untuk dibaiat sebagai khalifah keempat. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali diiring ke Masjid Nabawi untuk dibaiat di sana. Melihat kejadian ini, sahabat Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam menyimpan rasa curiga. Jangan-jangan kejadian ini ada campur tangan dari Sayyidina Ali. Dan kebetulan pada saat itu Sayyidah Aisyah sedang berada di Mekah Al-Mukarramah. 2 sahabat ini pun menyusul Sayyidah Aisyah ke Mekah Al-Mukarramah dengan menyampaikan berita tentang kematian Utsman dan ada dugaan campur tangan dari Sayyidina Ali. Dengan bukti Sayyidina Ali mau menerima pengangkatan sebagai khalifah keempat. Dengan latar belakang yang panjang, ya, kalau kita lihat juga dulu pernah terjadi ada gesekan sedikit antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah ketika peristiwa Hadisul Ifki, ya. Itu konon ada gesekan sedikit, ya, yang menyebabkan ada perasaan baper dari Sayyidah Aisyah. Sehingga singkat cerita, ya, 3 orang ini, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah dan Sayyidah Aisyah, merencanakan untuk memerangi Sayyidina Ali secara politis. Maka terjadilah perang yang disebut dengan Perang Jamal, terjadi tahun 36 Hijriah. Pada peristiwa tersebut, kelompok Sayyidina Ali dan juga para pendukung Sayyidah Aisyah melakukan perang. Alhasil dari kejadian itu, sahabat besar Tolhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam syahid, ya, terbunuh di medan perang, sementara Sayyidah Aisyah diamankan dan kemudian dipulangkan ke rumahnya. Melihat hal tersebut, ya, Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan keluarga dari Utsman bin Affan juga menindaklanjuti, ya, dari tragedi pembunuhan Utsman bin Affan. Tentu selain karena rasa persaudaraan satu keluarga, juga ada motif politik di dalamnya. Melihat perang Jamal dimenangkan oleh kelompok Sayyidina Ali, akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan juga menyusun kekuatan, ya, sehingga akhirnya pecah perang yang kedua, yaitu Perang Siffin, terjadi pada tahun 37 Hijriah. Singkat cerita, dalam Perang Siffin
itu terjadi tahkim antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Kita tidak akan membahas dari sisi teologis karena itu bagian dari pelajaran akidah akhlak yang diampu oleh Bapak Ustadz Iswanto. Kita hanya akan mengulas soal-soal yang lain ya, tidak secara mendetail ya. Nah, dari kejadian itu singkatnya, ketika dimenangkan tahkim itu oleh Muawiyah dengan tipu muslihat, akhirnya di dalam Islam terjadi dualisme kepemimpinan. Yang pertama pemimpinan Ali yang kemudian wafat dan dialihkan dukungannya oleh orang-orang Madinah kepada Hasan, putranya Sayyidina Ali. Kemudian di kubu yang lain ada kepemimpinan baru, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Walaupun pada saat itu dia belum memproklamirkan diri sebagai khalifah, masih sebagai cikal bakal ya, masih memerangi khalifah yang sah. Tetapi pada tahun 40 Hijriah ya, letaknya di Iliyat di Palestina, saat itu masih dalam wilayah Syam ya. Palestina itu wilayah Syam. Muawiyah mendirikan yang disebut sebagai dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah I didirikan di sana. Kemudian melakukan perlawanan terhadap Sayyidina Hasan dengan banyak hal. Kemudian Sayyidina Hasan melakukan pertimbangan politik yang cukup baik dan cukup matang, dan ini dicontoh oleh guru kita ya, Gus Dur, bahwa perdamaian itu lebih penting, artinya darah manusia, darah orang Islam itu lebih penting dari sekedar jabatan. Maka Sayyidina Hasan meletakkan jabatannya, menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan demi terpeliharanya darah umat Islam, tidak terjadi peperangan. Tetapi ada catatan yang menarik dari peristiwa ini. Sayyidina Hasan memberikan saran kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada saat meletakkan jabatan supaya pemerintahan setelahnya dipilih secara musyawarah ya. Tetapi hal ini ya, pada awalnya disepakati oleh Muawiyah, tapi pada perjalanannya ketika Muawiyah memimpin dinasti Umayyah selama kurun waktu 20 tahun, dia mengangkat Yazid, anaknya, sebagai putra mahkota. Kalau sudah mengangkat putra mahkota itu berarti calon pemimpin baru, berarti kepemimpinan ini akan diwariskan secara monarki, tidak melalui jalan musyawarah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para pendahulunya, para khulafaur rasyidin. Nah, itu kisah pendek tentang bagaimana Muawiyah bin Abi Sufyan membangun atau memotori berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah perlu diingat anak-anak, didirikan tahun 40 Hijriah di kota Iliyat di Palestina. Dilahirkan tahun 40 Hijriah di Iliyat, di Palestina ya. Didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan dinasti Umayyah ini berkuasa selama 92 tahun ya, dengan 14 khalifahnya. 92 tahun dengan 14 khalifahnya. Dan pusat kepemimpinannya berada di Damaskus, Syria. Sekarang mari kita sama-sama menghafal nama-nama khalifah dari Bani Umayyah supaya tidak lupa ya, kita bareng-bareng saja ngapalinnya. Karena biasanya kalau tidak ada tugas menghafal nanti malah lupa, dan ini sangat penting ya, karena pada saat ujian nanti boleh jadi nama-nama tokoh khalifah ini akan muncul dalam soal-soal ujian. Yang pertama, dari 14 itu saya akan buatkan rumus pendeknya atau singkatannya supaya siswa-siswi sekalian dengan mudah untuk menghafalkan. Perhatikan dan ikuti saya ya. Saya contohkan dulu. Nanti begitu saya ucapkan satu kata, kalian ikut mengucapkan satu kata dan seterusnya. Rumusnya adalah mu, ya, mu, mar, ab, wa, su, lum, ya, hish, wa, yaz, ib, mar. 14. Mu, ya, mu, mar, ab, wa, sul, ya, hish,
wa yazibmar. Ya, sekarang ikuti saya. Mu, ya, mu, mar, ab, wa, sul, ya, hish, wa, yaz, ib, mar. Nah, silakan kalian ulangi berkali-kali. Nanti setelah pelajaran saya usai boleh dihafalkan lagi. Mu adalah Muawiyah. Ya, Yazid. Muawiyah. Ya, Yazid. Muawiyah, Yazid. Mar. Muawiyah. Kita tidak menyebut Muawiyah 1, Muawiyah 2, itu gampang nanti. Muawiyah, Marwan. Mar. Muawiyah, ya, Yazid. Muawiyah, Marwan. Abdul Malik. Abdul Malik. Walid. Abdul Malik wa Walid. Mar wa. Muawiyah, ya, Yazid. Muawiyah, Marwan, Abdul Malik wa Walid. Nah, setelah wa, Sulaiman, Umar. Sulaiman, Umar. Mar, ab, wa, Muawiyah, ya, Yazid. Muawiyah, Marwan, Abdul Malik wa Walid. Sulaiman, Umar. Hafal sampai situ ya. Nanti diulang-ulang lagi setelah pembelajaran saya. Saya lanjutkan. Mar, ab, wa, baru 8 ya. Masih ada sisa 6 lagi. Ya, hish. Ya, Yazid, Hisham. Ya, Yazid, Hisham. Ya, Yazid, Hisham. Mar, ab, wa, ya, hish. Muawiyah, Yazid, Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, Walid, Sulaiman, Umar, terus Yazid, Hisham. Oke, tinggal 4 lagi ya, udah 10 nih. Ya, hish, wa, yaz. Walid, Yazid. Namanya tidak susah, muter-muter itu saja, walaupun orangnya berbeda. Nanti letak perbedaannya di binnya ya. Tapi kita nggak perlu ngapalin dulu, gampang itu sambil berjalan. Dengan mendengarkan kisah nanti juga hafal sendiri ya. Walid, Yazid. Mar, ab, wa, ya, hish, wa, yaz. Walid, Yazid. Ibrahim, Marwan. Ibrahim, Marwan. Muawiyah, ya, Yazid. Muawiyah, Marwan. Abdul Malik wa Walid. Sulaiman, Umar, ya, Yazid, Hisham, wa Walid, Yazid, Ibrahim, Marwan. Oke, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan hafalan nama 14 khalifah yang menjabat selama 92 tahun pada fase dinasti Bani Umayyah yang pertama. Nanti ada lagi ya Bani Umayyah yang kedua, yaitu di Andalusia. Itu nanti perjuangan awal dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada saat itu punya gubernur di Afrika Utara, kemudian mengekspansi melalui tangan Tariq bin Ziyad
mengekspansi Islam ke sana, dan nanti ini akan menjadi pintu masuk oleh Abdurrahman Ad-Dakhil. Tapi untuk bab ini pahami itu dulu. Pertama, latar belakang berdirinya dinasti Bani Umayyah I. Yang kedua, nama-nama khalifah yang menjabat selama 92 tahun berjumlah 14 khalifah. Untuk sesi berikutnya, kita akan memahami fase-fase yang ada pada pemerintahan Bani Umayyah. Saya kasih bocoran dulu. Yang pertama, fase pendirian atau pembinaan. Yang kedua, fase keemasan, fase ketika mengalami kehebatan, dan yang terakhir adalah fase keruntuhan. Tapi ini masih rahasia, akan saya bocorkan di pertemuan minggu depan. Terima kasih. Semoga semuanya sehat, dan nanti tugas akan saya berikan melalui WhatsApp. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.